Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal Mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah salat Jumat di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah dan kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan juga Radio Gaul, juga para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dilanjutkan dengan kajian tafsir tematik di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah. Adapun kajian pada siang ini bertemakan yakni tafakur di dalam Al-Quran bagian ketiga. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Baik, untuk itu kita buka kajian tafsir tematik pada siang hari ini dengan bacaan Ummil Kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian tafsir tematik pada siang hari ini bersama beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pengajian dan semoga kita semua diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, rezeki yang banyak, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Kita masih akan mengangkat tema yaitu tafakkur di dalam Al-Quran. Sebagaimana sudah dijelaskan pada dua pertemuan sebelumnya, ada perbedaan antara berfikir dengan bertafakkur. Kalau berfikir itu lebih bersifat logika semata, jadi menggunakan penalaran. Sementara kalau bertafakkur itu ada keterlibatan hati yang paling dalam, tafakkur. Demikian juga yang namanya berfikir itu antara subjek atau orang yang berfikir dengan objek yang difikir, itu terkadang ada jarak. Ada jarak antara si pemikir tersebut dengan objek yang difikir. Sementara kalau tafakkur itu ada semacam empati, ada keterlibatan emosional antara pihak yang berfikir dengan objek yang difikir. Kita bisa melihat misalnya di dalam surah An-Nahl ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bil bayyinati waz zubur
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Kami mengutus mereka, yaitu para nabi dan rasul, dengan membawa bukti-bukti yang jelas, yaitu mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan az-zikr, yaitu Al-Quran kepadamu, agar engkau Muhammad menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka bertafakur. Objek dari yang ditafakuri ini, itu adalah tentang misi kenabian atau misi kerasulan. Nah, setiap rasul mereka itu diberi bekal, yaitu kitab suci atau wahyu. Wahyu. Koncone wahyu ndi? Nasrullah. Setiap nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dengan membawa wahyu-wahyu atau kitab suci dan mukjizat. Membawa wahyu dan mukjizat. Ini untuk menunjukkan apa? Ini untuk menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada utusan presiden. Dia datang ke suatu daerah, desa atau kelurahan. Orang pantas untuk mencurigai apakah dia itu benar-benar utusan ataukah dia itu adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai utusan. Ketika dia membawa sesuatu yang dimanapun itu tidak ada kecuali di istana, ketika dia bisa menunjukkan sesuatu yang siapapun tidak bisa menunjukkan kecuali utusan presiden, maka masyarakat bisa menerima. Misalnya apa? Misalnya emblem Garuda atau surat yang berkop istana yang percetakan manapun itu tidak bisa mencetak kop surat tersebut misalnya. Ya, demikian juga para nabi dan rasul itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang siapapun selain nabi dan rasul itu tidak bisa mendatangkan, tidak bisa menunjukkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jenis mereka. Dengan kata lain, karena umat yang didakwai oleh risalah ilahiyah itu adalah umat manusia, maka rasul dan nabinya itu harus juga berupa umat manusia. Demikian juga bahasa yang digunakan oleh para rasul, para nabi, kitab yang dibawa itu juga menggunakan bahasa kaumnya.
Dalam Al-Quran disebutkan wa ma arsalna mir rasul illa bilisani qaumihi. Terus apa ini? Illa bilisani qaumihi. Apa gini? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali dia berbahasa dengan bahasa kaumnya. Nah, disinilah ketemunya. Kenapa ujung ayat ini itu menggunakan yaitu lafaz tafakkur. Ujung ayat ini menggunakan lafaz tafakkur. Karena nabi dan rasul yang diutus kepada umatnya, umat di situ. Kitab yang diturunkan kepada umatnya pada saat itu ya. Itu adalah nabi dan rasul, kitab dan ajaran-ajaran yang mana si umat itu sudah akrab. Sudah akrab. Kita ambil contoh Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, beliau sudah terkenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Masyarakat sudah mengenal dengan baik. Masyarakat sudah mengenal dengan baik yaitu kepribadian Nabi, akhlak Nabi dan sebagainya dan sebagainya. Dengan kata lain, sudah ada rasa empati. Sudah ada penyatuan rasa antara Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Nah, disinilah ketemunya. Kenapa umatnya itu, umat para nabi itu bisa bertafakur, bukan hanya berfikir. Karena umat para nabi itu bisa menggunakan hati yang paling dalam, menggunakan empatinya untuk menerima atau tidak menerima yaitu ajaran dari para nabi tersebut. Dan ini adalah salah satu dari metode dakwah. Salah satu dari metode dakwah itu adalah wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Bahwa rasul tidak diutus kecuali ketika dia itu menyampaikan risalah yaitu berdasarkan bahasa dari kaumnya. Nabi Muhammad diutus kepada orang-orang Arab, maka beliau menggunakan bahasa Arab. Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani dan seterusnya dan seterusnya. Supaya apa? Ini tidak hanya sekedar supaya para nabi itu memahami bahasa kaumnya, bukan. Tapi justru sebaliknya supaya para kaum atau umat nabi itu memahami bahasa risalah ilahiyah. Memahami bahasa risalah ilahiyah. Makanya kalau dakwahnya kepada Gen Z ya, Gen Z itu ya pakai bahasa-bahasa sing gaul, bahasa-bahasa sing akrab digunakan oleh kaum muda ya, akrab digunakan oleh kaum muda, kaum Gen Z.
Tapi yang menarik itu ya, yang menarik itu justru pesantren. Apalagi kalau pesantren salaf. Jadi para santri itu diajak hidup di zaman 100 tahun yang lalu. Diajak hidup 100 tahun yang lalu. Nganggo bahasa sing makna gandul, sing bahasa niku bahasa sing kuno. Bahasa sing kuno masih dipertahankan. Tapi ini memang untuk kajian ilmiah ya. Untuk kajian ilmiah itu ya memang diperlukan. Jangankan bahasa Jawa 100 tahun yang lalu. Untuk tujuan kajian ilmiah, orang harus mempelajari bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, yang lebih kuno daripada bahasa kitab kuning. Bahkan orang juga harus mempelajari bahasa Sanskerta untuk mengetahui budaya masyarakat Jawa sekian 1000 tahun yang lalu. Ya memang semacam itu. Jadi di sini umat para nabi itu dimungkinkan untuk bertafakur itu karena ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi. Yang pertama yaitu jelas-jelas menggunakan bahasa yang diterima oleh umatnya itu. Al-Quran dibalik keindahannya dan dibalik keistimewaan bahasanya, akan tetapi itu bisa diterima oleh orang-orang Arab, diterima oleh umat Islam, diterima oleh umat manusia dimanapun. Nah ini hebatnya. Dan yang kedua, ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul itu sejatinya itu adalah sesuatu yang memang diinginkan dan dibutuhkan. Sesuatu yang memang diinginkan dan dibutuhkan oleh umat manusia. Jadi ajaran para nabi, ajaran para rasul itu ibaratnya adalah es teh bagi orang yang kehausan di padang Sahara. Apa sih yang dibutuhkan oleh orang yang musafir di tengah gurun Sahara? Yang dibutuhkan adalah minum es teh. Demikian juga ajaran para nabi, sholat. Sholat itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Zakat itu memang sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dibutuhkan oleh harta kita. Puasa itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Haji itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Silaturahim, birrul walidain, al-jihad fisabilillah, menerima tamu, menolong orang lain dan sebagainya, itu semuanya adalah sesuatu yang sejatinya itu memang dibutuhkan oleh umat manusia. Dari sini kita bisa bertafakur. Dari sini kita bisa bertafakur bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu memang sesuatu yang harus kita, bukan hanya kita nalar. Kalau nalar itu artinya adalah berpikir, tapi memang sesuatu yang harus kita resapi, harus kita, cara wong pendidikan, harus kita internalisasi, harus kita hayati, harus ada penyatuan
antara jiwa, antara nalar, antara aktivitas dengan ajaran para nabi. Oleh karena itu, kita bisa melihat ya, bagaimana jelinya Al-Quran, bagaimana indahnya Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 24, ini di ujung ayatnya itu ditutup dengan la'allahum yatafakkarun. La'allahum yatafakkarun. Bukan la'allahum yatadabbarun. Atau bukan la'allahum ya'qilun. Karena apa? Al-bayyinat waz-zubur itu adalah memang sesuatu yang tepatnya atau yang sangat tepat kalau ditafakuri. Kalau ditafakuri tidak hanya sekedar dianalisis, tapi harus dihadirkan hati, jiwa, dan perasaan kita untuk menerima al-bayyinat waz-zubur. Kemudian perlu saya sampaikan, wa anzalna ilaika dzikra. Nah, ini untuk menegaskan. Dan kami turunkan az-dzikr, kemudian dalam kurung Al-Quran. Kalian tahu ya, nama-nama Al-Quran. Ada Al-Quran, ada Al-Furqan, ada Al-Kitab, ada Al-Huda, ada Astagfirullahaladzim, Asy-Syifa. Ada juga Az-Dzikr. Ada juga Az-Dzikr. Pertanyaannya adalah kenapa Al-Quran itu juga disebut sebagai Az-Dzikr? Al-Quran disebut sebagai Az-Dzikr itu adalah manakala Al-Quran itu sudah menjadi sudah ada di benak masyarakat, sudah menjadi sudah menjadi common sense, sudah menjadi nilai bersama yang ada di masyarakat. Az-Dzikr. Jadi di sini wahyu itu ya. Wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Itu namanya Al-Qur'an. Tapi ketika Al-Qur'an ajaran-ajarannya itu sudah disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menyampaikan kepada murid-muridnya. Di situ dikaji, digali, kemudian diresapi, kemudian diamalkan. Maka wahyu Al-Quran itu ya, statusnya sudah menjadi Az-Dzikr. Statusnya sudah menjadi Az-Dzikr. Dengan kata lain, Az-Dzikr itu adalah bahwa wahyu yang sudah menjadi perbincangan masyarakat, wahyu yang sudah menjadi yaitu sesuatu yang diingat-ingat, sesuatu yang diperbincangkan, sesuatu yang dijalankan dan seterusnya, dan itu dinamakan al-dzikr. Nah, ini juga nyambung lagi dengan yatafakkarun. Nyambung lagi dengan yatafakkarun. Kenapa? Karena yatafakkarun itu adalah penggunaan akal budi, hati nurani yang paling dalam kepada suatu objek. Itu namanya yatafakkarun. Jadi ada keterlibatan emosi, ada keterlibatan perasaan, ada keterlibatan nalar, ada keterlibatan hati dan sebagainya terhadap suatu objek. Masya Allah. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 69,
Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Ini cerita tentang lebah. Lebah. Orang melihat lebah itu ada beberapa tingkatan. Ada yang melihat lebah itu hanya sesuatu yang biasa saja. Oh, no lebah ya wis. Oh, ya wis. Ada kadang ana lebah ya melayu. Napa? Dintop engko. Dintop engko lara. Tapi ada orang yang melihat lebah itu kemudian dipikir, wah, lebah ini itu sarangnya di mana ya? Sarangnya di mana? Kalau saya mendapatkan sarangnya, maka bisa diambil madu, dan madu itu bisa saya minum, bisa saya jual, mendapatkan uang dan sebagainya dan sebagainya. Penggunaan akal semacam itu terhadap fenomena lebah itu namanya berpikir. Akan tetapi ketika kita menggunakan otak kita, nalar kita, hati kita tentang manfaat dari madu, kemudian bagaimana si lebah itu bisa mengeluarkan madu, kemudian makanan apa saja yang dimakan oleh si lebah. Ini dijelaskan, summa kuli, kemudian makanlah wahai lebah, min kulli samarat, itu yang dimakan oleh lebah. Jadi konon sini lebah itu ya, dia itu hanya mau makanan-makanan yang bersih, hanya mau makanan-makanan yang bersih, yang murni, yang bagus. Kemudian jalan yang ditempuh oleh lebah itu juga jalan-jalan yang bagus. Begitu kalau laler is senane sing jember-jember sing jorok. Nah, pemikiran semacam ini yang nanti akan berujung kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berpikir secara tafakkur atau bertafakkur. Jadi ada beda nih, ada grade-nya. Grade level orang awam delok lebah yes, fenomena biasa. Ya, di atasnya yaitu level berpikir. Berpikir tentang apa itu lebah. Apa nilai, apa istilahnya? Nilai apa jenis? Mendatangkan cuan ini nilai apa? Nilai komersil. Nilai komersil dari lebah itu apa? Supaya bisa saya mendapatkan cuan. Saya berpikir. Tapi kalau bertafakur, maka mahiya an-nahl. Apa itu lebah? Apa makanan dari lebah? Bagaimana aktivitas dari lebah? Apa yang dihasilkan oleh lebah? Apa manfaat dari hasil yang dihasilkan oleh lebah? Itu namanya tafakkur. Nah, perlu saya ulang lagi. Jadi Al-Quran itu mengajak kita ya. Ketika memikirkan suatu objek, memikirkan sesuatu, itu tidak hanya berpikir secara rata-rata, tapi harus berpikir, ya ini kayak Mas Harun ini ya, seorang wartawan dia. Wartawan apa ora sih? Bisa anggap aja wartawan. Berpikir tentang 4W, 4W dan 1H. What, who, when, where. Yes. Ditambah mana? How. Ditambah why. 5W. 5 apa 4?
5W1H. 5W1H. Itu masih cara berpikir. Tapi kalau tafakur itu lebih dalam lagi dari itu. Lebih dalam dari itu. Karena apa? Karena ada keterlibatan ya. Keterlibatan hati nurani, keterlibatan perasaan, keterlibatan segala macam. Contoh yang kemarin saya contohkan ya. Fal yangduril insanu ila ta'a anna sababnal ma'a. Wong delok makanan, ini wong macam-macam ya. Wong delok makanan, kan macam-macam ya. Nek wong saiki delok makanan, apa yang dilakukan? Difoto, krik, yes. Tahapan berikutnya dimakan. Level berikutnya, iku mikir, iku enak banget, iku masake piye ya? Golek cara membuat apa makanan kerumbyang. Oh, kerumbyang. Enak ada kerumbyang. Enak betul. Enak. Lumayan. Kurang begitu ya. Kerumbyang itu ternyata rawon tapi ada serundenge kerumbyang. Tapi itu namanya berpikir ya, namanya berpikir. Tapi wong sing bertafakur itu tidak dipikir. Wah, iki kita emang daging. Daging iki mesti suka tukang sapi. Tukang sapi kira-kira dia anak piro dan sebagainya ya. Sampai sebegitunya. Ya kalau kisah-kisah Israiliyat menarik ya. Kisah Israiliyat menarik. Bagaimana kisah Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu pernah kehilangan cincinnya, Khotam Sulaiman. Khotam Sulaiman. Sapa wae sing bisa mendapatkan Khotam Sulaiman, semua makhluk itu akan takluk, tunduk. Mbok iku harimau, mbok iku ular naga, mbok iku jin, mbok iku apa mesti takluk. Ceritane ana jin sing nyamar ngimbo-ngimbo Nabi Sulaiman. Singkat cerita akhirnya istri dari Nabi Sulaiman mengasihkan cincin itu. Nabi Sulaiman yang asli berjalan kemana-mana mencari penyelamatan ya. Karena apa? Karena cincin yang dipakai oleh jin itu kan berat ya. Iku maharnya banyak, akhirnya dibuang ke laut sama jin itu. Dibuang ke laut. Nah, dibuang ke laut, kemudian diemplok oleh ikan. Nah, ikan ini kemudian dipancing karo nelayan miskin, ya, nelayan miskin akhirnya entuk iwak iku, dilalai Nabi Sulaiman teko, kemudian Nabi Sulaiman meratap-ratap, kemudian disuguhi kalau si nelayan tersebut. Begitu buka iwak, grek lho ikan cincinku, kena. Jadi sebetulnya setiap makanan, mbok iku tempe, mbok iku iwak teri, mbok iku iwak opo, itu nilai keistimewaannya itu sama dengan ikannya Nabi Sulaiman. Bodoh. Awake dhewe wae enggak berpikir semacam itu. Sapi, daging sapi apapun atau sapi apapun, itu sebetulnya itu mempunyai nilai keistimewaan yang sama dengan sapi di dalam surah Al-Baqarah, yaitu sapi Bani Israel sing digunakan untuk menghidupkan orang yang mati. Hanya saja kita itu
Hanya saja kita itu menganggap bahwa sesuatu yang ada di depan kita itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal iku ya nilai keistimewaan kemukjizatannya iki padha. Jadi aja dumeh mergone ikan yang kita makan itu di dalamnya tidak ada cincin Sulaiman kemudian kita anggap sebagai ikan biasa-biasa saja. Keliru. Meskipun ikan yang kita makan itu adalah ikan yang biasa-biasa saja, tidak ada di dalamnya yaitu cincin Sulaiman. Kita harus mengingat. Sopo sing jolo ya Allah. Alhamdulillah. Para nelayan itu kok ya masih sehat. Itu niku. Ini namanya bertafakur. Jadi Al-Qur'an mengajak kita itu ya untuk berpikir yang lebih daripada yang difikir oleh orang-orang kebanyakan. Podo-podo panganan nek wong biasa wis ngerti pangan, kadang mau difoto, awake dhewe kudu mikir. Podo-podo lebah nek wong biasa iku deloke adalah apa nilai komersil, apa benefit yang bisa saya dapatkan dari seekor lebah atau dari kawanan lebah. Maka kita harus berpikir lebih dalam daripada itu. Lebah iso bersatu, lebah mempunyai setia kawan. Masa aku santri tahfidz bengkrengan ae karo kanca, apa ya pantes? Nah, iku mikir iku. Ya. Satu lagi Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Apakah mereka tidak bertafakur tentang kejadian dirinya? Nah, awake dhewe delok ya. Delok kalau makin mungkin tahu ya, yang suka ilmu biologi ya. Coba kamu ambil sampel dari tubuhmu, kemudian di zoom, diperbesar, misalnya ya, diperbesar 500.000 kali. Wetengmu, perutmu. Kamu zoom 500.000, iku nggak bentuknya padha karo alam semesta. Bentuknya padha karo alam semesta. Ono biru-biru kaya langit, ya. Ono biru-biru kaya langit. Ono lembah-lembah, ono kliwer-kliwer. Berarti podo. Jadi alam semesta dengan perut kita, kemudian lautan, itu podo. Demikian juga alam semesta kita zoom in bukan zoom out ya. Zoom in menjadi min 500.000 kecil, wis kaya gambarnya kaya perut. Gambarnya kaya perut. Oleh karena itu bagi Allah Subhanahu wa taala itu gak ono sing jenenge gede karo cilik. Gede karo cilik itu mergo dari mata kita melihat alam itu besar. Kita lupa bahwa struktur alam semesta, komponen-komponen alam semesta itu mirip-mirip dengan apa yang ada di dalam perut kita, yang ada di dalam tubuh kita. Hipodo hibate. Jadi kalau dikatakan
bahwa manusia itu adalah WC berjalan, oke, WC berjalan. Tapi bagi Ibnu Arabi, bahwa manusia itu adalah alam kecil yang berjalan. Sementara semesta itu adalah alam besar. Bodoh-bodoh alam dan bodoh-bodoh menakjubkan. Nah ini bedanya. Bedanya wong biasa dengan ilmuwan dengan orang yang bertafakur. Nek wong biasa ya wis ah, wayahe mangan ya mangan, lara ya diombeni obat. Tapi bagi ilmuwan itu didelok fungsi jantung, fungsi ginjal, fungsi ini, bentuknya gini. Itu namanya berpikir. Tapi nek bertafakur, nah kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertafakur salah satu sisi dari bertafakur di dalam melihat tubuh kita. Itu saja nih awakmu iku podo lho karo alam semesta. Podo karo lautan. Apa meneh pas ngombe banyu glok-glok. Njero kaya laut ya. Ana cacinge sithik wis kaya kuda nil ning laut ya. Kaya singa laut podo. Coba kamu ke lab, kamu di USG, kemudian di zoom out 500.000 kali. Kita, Masya Allah. Demikian juga misalnya ya. Taruhlah misalnya orang Mu'tazilah itu mengatakan tidak mungkin Allah itu menciptakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor dan sebagainya. Kotor kan menurut manusia. Coba kotoran kuda, kamu ambil. Kemudian kamu pakai mikroskop, kamu zoom dengan 1000 kali. Dia sama sekali tidak terlihat sebagai kotoran. Ya? Tidak terlihat sebagai kotoran. Wes, ning kene iki kotoran kuda. Ning kene sebelah kene iku roti. Padha-padha di zoom 5.000 kali ngono mirip. Jadi apakah ini kotor itu bersih itu hanya persepsi kita. Hanya persepsi kita. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah sama. Jadi kalau dilanjutkan ana mukmin ada kafir, iya persepsi kita. Tapi bagi Allah kowe rajin salat wis padha wae. Kowe tetap hambaku arep lha apa kowe. Kowe di kerajaan sewu wis tetap hambaku. Kowe kafir kaya ngopo wis tetap hambaku. Arep apa nek kafir itu arep apa iku arep ndungkel bumiku, ora mungkin. Wis kono kafir-kafir. Jadi kita diajak mulai dari yang kecil itu sebetulnya adalah besar. Dan yang besar itu adalah sebetulnya adalah kecil. Itu adalah mekanisme orang yang bertafakur. Jadi wong iku nek bertafakur, wis kabeh iku padha. Ngoten nggih? Nggih. Sampun. Jelas semua ya? Enggak ada pertanyaan. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Sabuni LCMA atas kajian pada siang hari ini. Berikut ada pertanyaan Pak Yai dari pendengar. Izin menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wira dari Demak. Apa dampak bagi seseorang yang bertafakur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengapa kita perlu bertafakur dengan melihat ciptaan Allah yang sangat luar biasa ini seperti hari alam semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan bertafakur tidak lain dan tidak bukan itu adalah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bertafakur maka kita akan
semakin melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar. Ya, ini dalam konteks Rajab ini ya. Derajat tertinggi dari manusia, derajat tertinggi dari makhluk itu siapa? Derajat tertinggi dari makhluk itu adalah ketika dia sudah sempurna sebagai hamba. Ketika dia sudah sempurna sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah derajat tertinggi. Dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan di malam hari abdihi, hambanya. Jadi puncak tertinggi dari derajat Nabi Muhammad SAW itu adalah ketika beliau Isra dan Mi'raj. Dan kapan itu? Yaitu ketika kehambaan Nabi Muhammad ada dalam puncak tertinggi. Nah, dengan bertafakur, mentafakuri kehidupan, mentafakuri alam semesta, mentafakuri makanan, mentafakuri diri sendiri, mentafakuri binatang-binatang, mentafakuri apa? Itu akan menjadikan kita itu semakin sempurna kehambaan kita. Masa kita jadi hamba? Oh, justru ketika itu ada dalam puncak kehambaan, maka Allah akan memberi kita yang tidak terbatas. Andai saja Nabi Muhammad SAW mengandalkan kakinya untuk berjalan, maka dari Mekah ke Palestina beliau harus menempuh sekian bulan. Andai kata Nabi Muhammad mengandalkan kudanya untuk berjalan, barangkali dari Mekah ke Palestina dia memerlukan sekian minggu. Tapi karena beliau itu adalah mengandalkan kehambaannya, maka dia diberi kemampuan oleh Allah, kemampuan yang tidak terbatas, sehingga apa? Dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya hitungan detik. Bahkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu hanya hitungan detik. Manusia pakai pesawat Concorde supersonik dari Jepang ke Amerika, ya, itu bisa ditempuh. Oh, dulu pernah itu itu cuma berapa jam, 12 jam atau berapa, atau 7 jam. Ya itu hebat. Hebatnya apa? Ya karena beda dengan pesawat komersil, pesawat Lion, pesawat apa itu, Adam Air, ini Adam Air. Karena manusia itu mengandalkan teknologinya untuk bisa terbang dari Jepang ke Amerika, maka paling saat cepet-cepete itu ya, itu paling 10 jam 12. Tapi para aulia, para nabi, karena mengandalkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari Jepang ke Amerika bisa dalam satu kedipan mata. Ngomong sugih, pekerja-pekerja karena mengandalkan otaknya untuk bekerja, paling-paling gajinya itu ya 5 juta, 10 juta, 20 juta. Tapi ketika dia itu pokoknya pasrah kula Gusti karo panjenengan, maka dia akan diberi gaji oleh Allah, gaji yang tidak terbatas. Ngoten nggih? Apa? Makin mau bertanya, penasaran. Nah, kamu catat ya, nanti ditulis jadi buku.
Baik, demikianlah pengajian kita, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.